Halo, kita ketemu lagi di video yang membahas mengenai desain interaksi. Jadi ada beberapa video nanti yang akan saya rekam. Tujuan dari pembuatan video ini adalah bisa dimanfaatkan di kuliah interaksi manusia komputer ataupun rekayasa interaksi. Ya, oke. Kalau Anda lihat di slide pertama ini ada 6 orang di Rams ya. Jadi selama ini kita belajar di kuliah IMK tokoh-tokoh yang memberikan banyak sumbangsih di bidang human computer interaction. Kita bicara mengenai misalkan teori usability dari Jacob Nielsen atau Snyderman, lalu juga konsep-konsep desain dari Don Norman maupun textbook dari Alan Dix dan tokoh-tokoh lain yang cukup berpengaruh. Nah, di video ini saya akan membahas salah satu desainer ya. Sebetulnya dia itu adalah desainer produk, tidak fokus ke misalkan bidang user interface, tetapi konsep dari desainnya itu ternyata bisa diterapkan di berbagai bidang, ya khususnya di uh, keilmuan informatika. Nah, desainnya bisa digunakan baik di IMK ya, lalu juga di sistem informasi, bisa digunakan di perancangan basis data, bahkan sampai dengan desain yang mendukung pemrograman. Baik, kita mulai. Namanya itu adalah Dieter Rams. Beliau lahir tanggal 20 Mei 1932 di Wiesbaden, Hessen, Jerman. Akademisi, ya. Beliau terkenal itu membuat produk-produk dari Brown, ya. Salah satunya itu adalah desain radio, ya. Lalu desain-desain yang lain, termasuk juga di perusahaan furnitur Fitsu. Beliau juga dikenal sebagai akademisi, pengajar di Sekolah Fungsionalis Desain Industri. Nah, yang membuat uh, beliau dikenal di bidang desain itu adalah konsep desain less but better. Jadi lebih sedikit, lebih sederhana, tetapi hasilnya itu lebih baik. Ya, salah satunya adalah ternyata desainnya, ya contoh-contohnya dari produk Brown itu kualitasnya baik dan tidak lekang oleh waktu ya. Jadi meskipun sudah cukup lama digunakan, tetapi barangnya itu produknya tidak ketinggalan zaman ya, sehingga desain-desain beliau itu mendapat pengakuan dan apresiasi di seluruh dunia. Ini fotonya, foto saya kurang tahu ini tahun berapa ya. Sudah cukup berumur beliau ya, salah satu orang yang mendapat nama, diperhatikan di bidang desain produk. Baik, beliau membuat aturan ya. Ini mengingatkan mungkin ke heuristic evaluation-nya dari Nielsen atau golden rule-nya dari Schneider, masih juga 10 ya prinsip untuk desain yang bagus. Jadi Rams memperkenalkan gagasan pembangunan berkelanjutan dan di mana keusangan atau obsolete itu menjadi hal yang harus dihindari dalam desain. Desain itu sedapat mungkin menghindari yang namanya keusangan. Nah, prinsipnya ini terutama untuk menjawab pertanyaan apakah desain saya itu adalah desain yang bagus ya, good design. Nah, kita lihat satu-satu dari 10 prinsip yang menurut Dieter Rams. Yang pertama adalah
Desain yang bagus itu harus inovatif. Inovatif, menghasilkan sesuatu yang baru. Jadi kemungkinan untuk inovasi dengan cara apapun tidak akan pernah habis karena salah satu itu adalah didukung oleh teknologi yang memberikan peluang baru. Nah, desain inovatif selalu berkembang seiring dengan teknologi inovatif dan tidak akan pernah berakhir dengan sendirinya. Anda sebagai desainer itu harus bisa memanfaatkan kakas terbaru, teknologi terbaru yang bisa mendukung, mempermudah, apa ya, mewujudkan ide-ide dengan mudah. Ya, beberapa misalkan bagaimana dalam IMK kita selalu berusaha dalam misalkan user centered design itu hasil dari desain dibuat prototype. Bagaimana Anda menggunakan misalkan teknologi yang paling mudah, paling sederhana untuk mempercepat membuat prototype yang baik yang dapat segera dikomunikasikan dengan user. Ya, demikian juga nanti dalam pembangunannya. Ya, kita misalkan itu di MK, di pemrograman misalkan menggunakan teknik cara pemrograman dan bahasa pemrograman yang up to date, yang secara teknologi itu akan membantu tujuan dan inovasi dari seorang perancang. Itu nomor satu. Nomor dua adalah desain yang bagus membuat produk bermanfaat. Manfaat ini penting. Kenapa? Karena produk dibeli itu untuk digunakan. Software itu digunakan untuk mendukung tugas-tugas dari pengguna yang tentu saja harus memenuhi kriteria tertentu. Bukan hanya fungsional ya, tetapi juga kita akan bahas nanti berkaitan dengan psikologis dan estetika atau keindahan. Desain yang baik menekankan kegunaan suatu produk, sementara berusaha untuk mengabaikan apapun yang mungkin dapat mengurangi kegunaannya. Manfaat penting. Manfaatnya untuk apa? User harus merasakan, pengguna harus dapat merasakan manfaatnya. Apakah pekerjaannya menjadi cepat? Apakah menjadi lebih mudah? Apakah menyenangkan? Ya. Dan seterusnya. Baik, nomor 3. Nah, tadi kita sudah bahas yang menyinggung bahwa desain yang bagus itu memperhatikan estetika. Ini juga dari konsep-konsep sebelumnya ya, misalkan dari Nielsen kita sudah mendengar ini sebetulnya bahwa estetika itu penting ya. Keindahan itu orang akan tertarik menggunakan produk yang memiliki estetika yang bagus. Nah, kualitas estetika ini merupakan bagian integral ya, tidak terpisahkan dari kegunaan. Ingat, usability. Karena produk yang digunakan setiap hari mempengaruhi satu, pribadi, dua, kesejahteraan pengguna. Wah, kita bicaranya sampai ke aspek psikologis ya. Orang akan menggunakan sebuah produk dengan manfaat yang bagus, dengan estetika yang bagus, akan merasa senang. Itu akan sangat berpengaruh kepada pribadi. Nah, objek juga harus bisa dieksekusi dengan baik, tetapi juga indah. Contoh paling sederhana, ya, tata letak atau layout. Estetika harus bagus. Jangan sampai layout itu misalkan tidak konsisten. Jangan sampai kita mendesain contohnya ikon yang tidak menarik, yang mudah dikenal, tetapi juga sebagai sebuah gambar itu bagus. Estetika penting. Nomor 4, desain yang bagus membuat produk mudah dimengerti. Desain atau rancangan yang menjelaskan struktur produk. Lebih baik lagi, desain bisa membuat produk berbicara cukup jelas untuk pengguna. Mudah dimengerti.
Ingat, salah satu aspek yang pernah dipelajari di usability itu adalah learnability, kemudahan untuk dipelajari, kemudahan untuk dimengerti. Pada saat kita merancang misalkan menu, tentu saja harus memperhatikan struktur informasi dari fungsi-fungsi yang utama dari aplikasi tersebut. Ya, jadi ini berkaitan dengan misalkan nomor pertama itu yaitu struktur produk, sehingga produknya itu mudah untuk dimengerti, seakan-akan berbicara, seakan-akan mengajar kepada penggunanya. Nomor 5 itu adalah desain yang bagus tidak mengganggu. Wah, apa maksudnya nih? Produk yang memenuhi suatu tujuan, ibarat itu alat atau kakas, tools ya. Produk bukanlah benda dekoratif atau karya seni. Desain harus netral dan terkendali untuk memberikan ruang bagi ekspresi diri pengguna. Tidak apa-apa Anda sebagai desainer mengekspresikan estetika Anda, misalkan dalam sebuah rancangan, contoh saja website atau user interface aplikasi, ya, tetapi tidak boleh mengganggu dari tujuan dibangunnya sistem aplikasi tersebut. Ya, jadi antara estetika dan fungsi dan juga kreativitas dari desainer yaitu harus balance. Jangan sampai nanti misalkan ya saya sebutkan ego misalkan dari si desainer itu terlalu menonjol sehingga nanti akan mengganggu fungsi atau estetika. Nomor 6, desain yang bagus itu jujur. Wah, Anes ya, kenapa kita bisa harus jujur? Desain tidak membuat produk menjadi lebih inovatif, kuat, atau berharga dari yang sebenarnya. Produk tidak mencoba memanipulasi pengguna dengan janji atau manfaat yang tidak dapat ditepati. Anda merancang sebuah sistem aplikasi, ya, bahwa sistem aplikasi itu misalkan hasil pekerjaannya, misalkan berupa file digital, bisa di-save ke file tertentu yang bisa digunakan oleh aplikasi lain. Tapi ternyata pada saat di-save ke file tersebut, itu tidak bisa digunakan oleh aplikasi lain, ya. Padahal itu termasuk fungsi yang ditawarkan. Jangan melebih-lebihkan kemampuan, yaitu maksudnya dari desain yang bagus itu jujur. Nomor 7 adalah desain yang bagus itu adalah tahan lama. Nah, ini berkaitan dengan absolute yang tadi kita bahas. Desain menghindari menjadi modis dan karena itu tidak pernah tampak kuno. Tidak seperti desain yang modis, desain ini tahan bertahun-tahun, bahkan dalam masyarakat saat ini yang cenderung cepat membuang produk menjadi sampah. Kenapa maksudnya modis? Ya mungkin konsepnya adalah berkaitan dengan mode. Ya, contoh saja fashion ya, mode baju. Apa yang menjadi mode tahun ini besar kemungkinan sudah tidak menjadi mode tahun depan. Contoh yang lain, lagu misalkan lagu pop ya, kita contohnya saja. Yang lagu populer tahun ini belum tentu menjadi lagu populer tahun depan. Nah, bagaimana kita membuat desain yang bisa tahan lama? Salah satu nanti aspek yang harus kita perhatikan untuk membuat sebuah desain yang bagus dan tahan lama itu ternyata adalah kesederhanaan ya. Tentu termasuk juga tadi kemudahan untuk dipelajari. 8. Desain yang bagus itu sangat memperhatikan detail. Perhatian kepada hal-hal kecil, tidak ada yang tertinggal dan dibiarkan saja dalam desain. Perhatian dan akurasi dalam proses desain menunjukkan nih respect terhadap pengguna. Detail ya, sampai dengan hal yang sekecilnya. Kenapa misalkan dalam merancang sebuah antarmuka user interface, seorang
perancang user interface atau ahli user experience itu harus sampai memperhatikan font, ukuran font, italic, bold, atau normal. Itu hal-hal yang sangat kecil. Ukuran tombol. Ya, jangan sampai nanti ada ukuran tombol yang misalkan berbeda lebar atau berbeda panjang atau dua-duanya. Konsistensi. Hal-hal yang detail yang sepertinya tidak terlalu penting, tetapi ternyata dapat meningkatkan manfaat dan kebaikan dari rancangan tersebut. Nomor 9, nah ini sangat cocok dengan kondisi saat ini ya, di mana desain yang bagus itu ramah lingkungan. Desain memberikan kontribusi penting bagi pelestarian lingkungan. Desain akan menghemat sumber daya dan meminimalkan polusi fisik dan visual sepanjang siklus hidup produk. Paling sederhana, misalkan kita akan merancang sebuah antarmuka. Ya, kalau antarmukanya terlalu banyak animasi, itu akan memakan lebih banyak sumber daya listrik. Beda dengan misalkan yang lebih simpel. Ya tidak apa-apa menggunakan animasi, tapi bagaimana caranya supaya nanti sumber daya itu bisa tetap dihemat. Ada yang berkaitan misalkan apakah si animasinya itu bisa diaktifkan atau dinonaktifkan. Kalau kita bicara mengenai sistem aplikasi, salah satu yang harus difikirkan misalkan adalah bagaimana menghemat sumber daya listrik. Ya, bagaimana menghemat supaya misalkan layar komputer itu bisa lebih awet. Itu nomor 9 dan kita sampai ke nomor 10. Ini juga mengingatkan kepada konsep-konsep desain sebelumnya, ya, bahwa desain yang bagus itu adalah desain yang sederhana alias simple, sedikit tetapi lebih baik karena berkonsentrasi kepada aspek-aspek yang penting, fungsi-fungsi penting saja yang memang harus dimiliki oleh sebutkanlah sistem aplikasi tersebut. Jadi produk itu tidak dibebani dengan hal-hal yang tidak penting ya. Beliau menyebutkannya kembali ke kemurnian, kembali ke kesederhanaan. Ya, ada yang menyebutkan juga as simple as possible ya. Sedapat mungkin itu simple. Kenapa? Karena yang sederhana itu akan mendukung kemudahan. Karena yang sederhana itu akan mudah diingat ya. Orang tidak suka menggunakan sesuatu yang rumit-rumit. Oke, itu video kita yang pertama mengenai perancangan interaksi. 10 prinsip-prinsip untuk membuat perancangan yang baik dari Diterams. Oke, sampai video berikutnya. Terima kasih.